Ini ada pertanyaan, seberapa besar dosa riba? Ini tidak, dosa itu tidak bisa diabstrakkan, dikonkretkan, itu tidak bisa ya. Kecuali ada dalilnya. Nabi ngendika misalnya dosa punya memelihara segawon misalnya, itu 2 kirot misalnya, pahalanya berkurang 2 kirot atau 2 gunung besar. Nah kalau riba bagaimana? Dalam hadis Nabi, la'anallah akila riba, Allah melaknat pemakan riba, wa maukilahu, nasabahnya. Nah, nasabahnya berarti yang ngasih bunga atau yang minjem, wa syahidai, 2 saksinya, wa katibahu, sekretarisnya. Jadi dilaknat semua di situ. Terus disebut pula bahwa 1 dirham yusibuhur riba, yang diperoleh dari riba, a'dhamu indallah fil khati'ah, dosanya lebih besar di sisi Allah, min sittin wa salasina zaniyah, dibandingkan 36 kali berzina. Itu 1 dirham dari hasil riba, itu dosanya sama dengan naudzubillah 36 kali berzina. Dosa riba yang paling ringan itu adalah ityanur rajul ummahu, seperti seorang anak yang menzinai ibunya. Nah, itu dosa riba yang paling ringan. Nah, sehingga dosa riba termasuk dosa besar. Apa kata Al-Qur'an? Al-Qur'an ngendika, ini kata Al-Qur'an nggih, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta riba itu tidak berdiri kecuali seperti orang yang kesurupan setan, sempoyongan lantaran penyakit gila. Kemudian mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba, jual beli sama dengan riba, padahal tidak sama. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fangtaha, barang siapa datang nasihat dari Allah hendaknya berhenti. Falahu ma salaf, baginya hartanya yang telah lalu. Jadi kalau pernah kena riba lalu berhenti, maka harta yang telah lalu ya sudah halal. Fangtaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah, urusannya diserahkan kepada Allah. Jadi harta yang diperoleh dari riba tidak harus dibakar. Di omah biyen ngutang saka riba ora perlu dimbrukke, diobong, digepuk, digecek, ndak perlu. Itu falahu ma salaf, baginya yang sudah lalu. Nah, sesuk meneh aja. Wa man aada, sing sapa wong mbaleni, faulaika ashabun nar, maka baginya menjadi naudzubillah penghuni neraka. Kenapa? Baleni. Nah, jadi diminta untuk bertobat dan tidak usah mengulang. Nek wis ngerti aja dibaleni. Nah, jadi yang dosa besar itu wis ngerti baleni. Kalau dia kemudian berhenti, begitu tahu, maka harta yang lalu falahu ma salaf, baginya adalah harta yang telah lalu. Hum fiha khalidun, disebutkan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi termasuk dosa yang diancam kekal di neraka itu selain syirik ada ternyata dosa apa? Dosa riba. Nah, jadi dosa yang diancam kekal di neraka itu selain syirik itu dosa riba. Nah, berarti ngeri toh. Selain syirik ono dosa liyane ingkang diancam kekal di neraka, niku dosa riba. Ngeri itu, horor. Kemudian Allah ngendika mulai, nih kita lewati beberapa ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Nah, Allah nantang nih, kalau kalian beriman tinggalkan riba. Nah,
Jadi bukti keimanan disuruh ninggalin riba. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak ninggalin riba, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih, maka ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi sampai ditantang perang sama Allah dan Rasulnya. Itu tentang dosa riba. Nah, cara berhentinya bagaimana? Yang sudah lalu ya sudah, tidak usah diulangi lagi. Kalau masih punya hutang, ya hutangnya wajib dilunasi. Jangan berkedok ini riba terus ra gelem lunasi. Nah, kenapa tidak dilunasi? Riba. Nah, itu lepas tangan namanya. Jadi kalau sudah terlanjur hutang ya dilunasi dan jangan ngutang lagi. Wallahu alam bishawab.